Larry Fink dari BlackRock melakukan penyetoran sebesar 2.404 Bitcoin ke bursa Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 10 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Strategi staking Ethereum menjadi primadona bagi pengelola perbendaharaan perusahaan besar yang ingin mengoptimalkan aset digital mereka. Sharplink, firma manajemen perbendaharaan kripto terkemuka, mengumumkan langkah berani dengan menempatkan dana sebesar 170 juta dolar dalam bentuk Ethereum di jaringan Linea, sebuah solusi layer 2 yang dikembangkan oleh ConsenSys. Langkah ini bukan sekedar investasi biasa, melainkan bagian dari visi jangka panjang Sharplink untuk mengamankan imbal hasil atau yield yang stabil dan kompetitif di ekosistem Web3 yang kian matang. Keputusan Sharplink memilih jaringan Linea didasarkan pada efisiensi infrastruktur tingkat institusi yang ditawarkan. Melalui platform Anchorage Digital, langkah staking Ethereum ini bertujuan untuk memaksimalkan imbal hasil natif Ethereum yang saat ini berada di kisaran 3% hingga 4%. Menurut laporan terbaru dari The Block, Sharplink tidak hanya berhenti di staking konvensional. Perusahaan juga memanfaatkan protokol Eigen Cloud untuk melakukan mekanisme restaking. Strategi ini diprediksi mampu memberikan tambahan imbal hasil hingga 5%. Langkah strategis ini menurut laporan yang ada menjadi indikator kuat atas meningkatnya minat trade fee untuk menyuntikkan likuiditas ke protokol Ethereum. Joseph Callum, CEO Sharplink, menegaskan bahwa ekosistem Ethereum kini telah memasuki era produktivitas yang signifikan, didorong oleh maturitas protokol yang kian matang. Sinergi antara Sharplink dan Linea bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat pendiri ConsenSys, Joseph Lubin, memiliki peran strategis di kedua entitas tersebut. Validasi besar-besaran ini memperkuat posisi Linea sebagai destinasi utama bagi modal institusional yang mencari skalabilitas tanpa mengorbankan keamanan. Secara finansial, langkah ini langsung berdampak positif pada performa saham Sharplink SBET yang tercatat naik sebesar 1,38% di bursa Nasdaq. Hal ini membuktikan bahwa strategi staking Ethereum oleh perusahaan publik dianggap sebagai langkah manajemen aset yang cerdas di era digital ini. Untuk ditanya, kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Larry Fink dari BlackRock melakukan penyetoran sebesar 2.404 Bitcoin ke bursa Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di bawah sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Setelah mencatatkan rally pertumbuhan yang fenomenal dan memecahkan berbagai rekor arus kas, performa ETF XRP akhirnya mencatatkan arus keluar atau outflow sebesar 40 juta dolar. Fenomena ini terjadi tepat setelah XRP berhasil melampaui performa arus masuk atau inflow mingguan yang dicatatkan oleh dua raksasa pasar Bitcoin dan Ethereum. Aksi ambil untung profit taking oleh investor besar diduga menjadi pemicu utama berhentinya tren positif yang telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir tersebut. Sebelum terjadinya outflow ini, XRP telah menunjukkan dominasi yang luar biasa di lantai bursa. Minat institusi terhadap aset digital besutan Ripple ini melonjak drastis seiring dengan kejelasan regulasi yang semakin matang. Menurut laporan terbaru dari CoinDesk, arus modal yang masuk ke instrumen ini sempat mencetak sejarah. Analis pasar menilai bahwa performa ETF XRP yang sangat impresif ini didorong oleh adopsi sistem pembayaran lintas batas yang semakin luas di berbagai negara.
Namun setelah harga mencapai titik jenuh beli overbought, para manajer aset mulai melakukan penyesuaian portofolio. Meskipun mencatatkan arus keluar, banyak ahli industri melihat hal ini sebagai koreksi teknis yang sehat dan lumrah terjadi setelah kenaikan yang signifikan. Meskipun saat ini sedang mengalami tekanan jual, fundamental XRP di tahun 2026 dianggap solid. Sebagaimana dikutip dari data yang ada, volatilitas pada produk ETF berbasis altcoin memang cenderung lebih tinggi dibandingkan Bitcoin. Kendati mengalami fluktuasi, performa ETF XRP di tahun 2026 tetap dianggap solid berkat kemitraan strategis dengan berbagai bank sentral untuk proyek mata uang digital CBDC. Hal ini membuat banyak pihak yakin bahwa outflow saat ini hanyalah jeda singkat sebelum tren kenaikan berikutnya dimulai. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Tether melakukan minting 1 miliar US dollar di jaringan Tron dan mendistribusikan ke bursa HTX. Untuk detailnya kalian bisa lihat di bawah sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Hunter Horsley dari Bitwise kembali mengalokasikan 56.911 Solana ke dalam mekanisme staking. Untuk detailnya kalian bisa melihat di bawah sini. Kemudian kita lanjut ke data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Dalam 24 jam terakhir, kurang lebih ada sebanyak 80.335 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 202 juta dolar. Mayoritas yang terkena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Kembali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian sudah bisa untuk menganalisa market, maka kalian boleh untuk trading di market spot. Setelah kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru bisa mencoba di market futures. Tetapi jika kalian masih belum sering cuan dari market spot, kalian tidak boleh masuk di market futures. Itu akan sangat merugikan bagi kalian yang memang belum benar-benar belajar dengan serius bagaimana cara untuk melakukan trading. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian bisa mencari aset-aset kripto apa dengan project yang berfundamental bagus sebelum kalian berinvestasi. Jika kalian tidak ada waktu untuk mencari aset-aset apa yang bagus untuk diinvestasi, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. 99% aset yang saya masukkan ke dalam ebook saya adalah aset dengan fundamental yang terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun kalian ingin berinvestasi di dalamnya. Kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini. Kalau kalian melihat di sini, Bitcoin kembali mengalami koreksi. Dalam 24 jam terakhir, Bitcoin mengalami koreksi hampir 1%. Namun kalau kalian melihat dalam range 7 hari, Bitcoin masih terhitung sideways di area 1,523 M. Sehingga ketika kita melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin mengalami hal yang sama, yakni dalam kurun waktu 7 hari terhitung sideways. Dan kalau kalian melihat di sini, aset kripto Polygon mengalami kenaikan hingga 12%. Kalau kalian melihat dalam kurun waktu 7 hari terakhir, total kenaikan aset kripto Polygon mencapai 37%. Ya, buat kalian yang mungkin melakukan trading di aset kripto Polygon, mungkin kalian sudah bisa jual ya, karena dalam 7 hari terakhir sudah mengalami kenaikan lebih dari 30%. Kalau kalian berinvestasi, maka kalian bisa tunggu ya hingga mengalami alt season.
Ya mungkin itu saja video kali ini di tanggal 10 Januari 2026. Dan besok di tanggal 11 Januari saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini. Saya Sagius Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.